أشهد أن محمدا رسول الله حي على Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khalqillah bil jismi wal maqam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram alladzina jahadu fi sabilillah bi sayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah wa hadakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal ismi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salam salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak ibadahnya, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah mengamalkan ajaran Islam, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sedianya pada Jumat kali ini tanggal 5 Agustus tahun 2022 yang bertindak sebagai khatib yang menyampaikan khutbah Jumat pada hari ini sedianya adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muljapa atau Jenal Muljapa. Namun oleh karena beliau tidak hadir, juga Ustadz Nur Patoni tidak hadir, maka saya mohon diperkenankan untuk menyampaikan khutbah Jumat pada kesempatan kali ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam Al-Quran surah yang kelima, yaitu surah Al-Ma'idah, juz yang ke-6 ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya,
tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah sekali-kali kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran atau dalam permusuhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, telah mewajibkan kepada setiap orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita. Mereka seluruhnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Agar tolong menolong, bahu membahu, bantu membantu, bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Pekerjaan apapun yang menurut agama baik dan apabila dilakukan Allah ridho dan pekerjaan tersebut dapat menghantarkan pelakunya untuk menjadi orang yang bertakwa, maka pekerjaan yang seperti ini patut untuk dibantu, untuk dilakukan kerjasama yang baik secara solid. Salah satu di antara contohnya adalah setiap kita orang-orang Islam diperintahkan oleh agama Islam, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar sama-sama bahu membahu, bantu membantu, bekerja sama dalam mensiarkan agama Allah di muka bumi. Jadi mensiarkan ajaran Islam, mensiarkan agama Allah di muka bumi bukan hanya kewajiban para ulama saja, bukan hanya kewajiban para kiai saja, para ajengan saja, para asatidz saja, akan tetapi setiap pribadi-pribadi muslim, setiap individu-individu muslim, mereka seluruhnya diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah untuk tetap istiqomah mensiarkan dan mempertahankan agama Allah di muka bumi. Akan tetapi nanti sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang punya harta berjuang untuk Islam dengan hartanya. Contohnya seperti Siti Khadijatul Kubra, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang janda kaya raya. Seluruh harta kekayaannya nyaris habis digunakan oleh beliau untuk menyokong, untuk mendukung perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah selama 13 tahun. Dan ketika Siti Khadijah menjelang datang ajal, saat itu Siti Khadijah berada dalam pangkuan Rasulullah, seraya mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya utusan Allah, ya kekasih Allah, seandainya ajalku datang, seandainya aku meninggal dunia, lalu kemudian aku dikubur di dalam tanah, maka aku mohon dalam tempo beberapa bulan atau beberapa tahun, gali kembali kuburanku dan ambil tulang belulang tubuhku untuk dijadikan senjata buat perang dalam menegakkan agama Allah. Sampai tulang belulang tubuhnya saja ingin dikorbankan untuk agama Islam." Itulah Siti Khadijatul Kubra. Maka akhirnya Siti Khadijatul Kubra mendapatkan kiriman salam langsung dari Allah melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini contoh yang paling baik buat kita. Jangankan harta, sampai nyawanya ingin dikorbankan untuk memperjuangkan syiar agama Allah di muka bumi. Demikian pula para sahabat yang lainnya, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lainnya. Mereka semuanya bekerja sama, bantu membantu, bahu membahu, tolong menolong dalam mensiarkan agama Allah bersama-sama Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah. Setiap kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan yang kedua, dalam ayat ini kita dilarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah sekali-kali
kalian tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu bekerja sama dalam perbuatan dosa atau dalam pelanggaran hukum, baik hukum agama maupun hukum dari agama, dan dalam permusuhan. Pekerjaan apapun yang menjurus kepada perbuatan dosa, pekerjaan apapun, tindakan apapun, perbuatan apapun yang menjurus kepada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan munkarat yang dapat menyebabkan terjadinya permusuhan di antara umat Islam, itu semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan haram dilakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kewajiban mensiarkan agama Allah di muka bumi, kewajiban mempertahankan ajaran Islam di muka bumi, bukan hanya kewajiban para ulama saja, bukan hanya kewajiban para kiai, para ustadz, para ajengan saja, akan tetapi setiap pribadi-pribadi muslim, setiap individu muslim, mereka semuanya diwajibkan, diperintahkan oleh Allah untuk sama bekerja sama dalam mensiarkan sekaligus mempertahankan agama Allah di muka bumi. Dan barang siapa di antara orang Islam yang sama sekali tidak mempunyai perhatian terhadap urusan agama Islam, yang sama sekali tidak mempunyai kepedulian terhadap kemajuan agama Islam, masa bodoh dengan agama Islam, Islam mau maju atau mundur, masa bodoh, maka orang yang seperti ini terkena ancaman Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Beliau telah menegaskan dalam sabdanya, "Malam yahtam bi amril muslimin falaisa minna." Barang siapa yang tidak mempunyai perhatian, bersikap apatisme, bersikap masa bodoh dengan urusan umat Islam, dengan urusan agama Islam, falaisa minna, maka dia bukan termasuk dari golongan umat kami, dia bukan termasuk dari golongan umat Islam. Dan orang yang seperti ini diharamkan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW dan dilarang mendekati telaga beliau yang ada di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Yuk kita sama-sama bekerja sama, bantu membantu, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan sekali-kali bantu membantu, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, yakni takwa yang didasari ilmu. Dan janganlah sekali-kali kalian mati, janganlah sekali-kali kalian menghembuskan napas kalian yang terakhir dalam keadaan sudah tidak beragama Islam lagi. Matilah kalian dalam keadaan Islam, maka yuk kita jaga keimanan kita, keislaman kita, ihsan kita dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa kepada Allah, yakin keimanan kita, keislaman kita, ihsan kita akan terjaga dengan baik dan akan terbawa mati. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur